ex-Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang. Dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Barreskrim Polri. Hukuman kebiri kimia itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman akan menjalani pemeriksaan pidana di Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengungkapkan setelah dilakukan penyelesaian kedinasan di Mabes Polri secara pidana, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja akan diserahkan ke Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus asusilanya. Hasil dari koordinasi saya dengan Mabes Polri setelah dilakukan penyelesaian secara kedinasan di Mabes Polri, maka secara pidana diserahkan kepada kita Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya. Sementara menyikapi penetapan tersangka mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar, Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta polisi mendalami adanya dugaan korban lain. Ketua LPA NTT bilang ada kemungkinan jumlah korban bisa bertambah karena ada dugaan banyak korban yang belum teridentifikasi dan tidak berani melapor. Kami juga berpikir bahwa tentu akan ada korban-korban yang lain, namun umumnya orang malu untuk mengungkapkan, takut, cemas, apalagi berhadapan dengan seorang pelaku yang adalah dalam hal ini Kapolres nonaktif. Dari Mabes Polri dan Polda NTT untuk bisa lebih secara serius dan lebih secara mendalam untuk mencari lagi informasi, menggali lagi informasi lebih jauh untuk bisa mendapatkan korban-korban yang lain. Statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Barreskrim Polri. Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ditetapkan jadi tersangka atas kasus asusila. Selain diproses secara pidana, tersangka juga akan menjalani sidang etik. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual kepada 3 orang anak di bawah umur dan 1 orang berusia dewasa. Selain bukti-bukti yang diperoleh, 16 orang saksi juga telah diperiksa. Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Ex-Kapolres Ngada dikenai pasal berlapis yang berujung pada pemberhentian tersangka dari anggota Polri. Sidang etik terhadap ex-Kapolres Ngada akan digelar pada Senin 17 Maret 2025. Sementara itu, pidananya akan diserahkan ke Polda NTT. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dugaan adanya tersangka lain juga mengemuka setelah sebelumnya polisi membeberkan modus ex-Kapolres Ngada yang ternyata sengaja meminta seorang perempuan berinisial F untuk mendatangkan 3 orang anak yang menjadi korban kejahatan seksualnya di sebuah hotel. Dibayar atau diberi imbalan 3 juta pada F, diorder sama si F, WLS
order pada F, seorang perempuan, untuk seorang anak-anak. Yang si F ini udah diperiksa, Pak? Sudah. Kalau korban ini dia dibayar dulu. Untuk korban hanya dibawa main-main, jalan-jalan, bawa makan. Hukuman berat kepada ex Kapolres Ngada ini yang terus disuarakan. Bahkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT, Veronica Atta, mendesak agar pelaku diberikan hukuman kebiri kimia karena kasus ini merupakan bentuk kejahatan luar biasa. Hukuman kebiri kimia itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Dan yang sangat tepat adalah harus hukuman seumur hidup, karena banyak anak-anak yang menjadi korban, apalagi ada aturan yang menyatakan tentang predator seksual anak itu harus dihukum secara maksimal. Bahkan hukuman maksimalnya itu dalam ketentuan undang-undang itu adalah hukuman mati. AKBP Fajar kini ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Selain kasus pelecehan seksual, AKBP Fajar juga terjerat kasus narkoba. Tim Liputan, Kompas TV.